Selamat pagi anak-anak SMP dan SMA SLH Medan. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita ya. Nah, kita juga bersyukur untuk satu lagi kebaikan Tuhan yang boleh kita nikmati pada pagi hari ini. Kita boleh bangun, kita boleh bernafas, dan bahkan kita boleh melihat orang-orang di sekitar kita ya. Ini adalah satu kebaikan, bahkan anugerah yang patutnya kita selalu syukuri. Kita bisa melihat bahwa betapa baiknya Allah itu. Dia boleh memberkati kita hingga pada saat ini. Pada pagi hari ini juga kita akan melakukan chapel seperti biasa ya, setiap hari Jumat kita akan melakukan chapel. Tetapi satu hal yang Ibu rindukan adalah biarlah kiranya di dalam setiap momen chapel, terlebih khusus untuk hari ini, merupakan bagian yang kalian nanti-nantikan sebagai bentuk bahwa kalian merindukan Allah. Mari anak-anak kita fokuskan hati dan pikiran kita supaya kiranya kita tertuju kepada Allah. Kita mau meninggalkan segala sesuatu yang mengganggu kita pada saat ini karena kita mau fokus menikmati Dia melalui chapel kita hari ini. Biarlah kiranya setiap pujian, biarlah kiranya setiap firman yang akan kita dengarkan nantinya benar-benar menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Sebelumnya mungkin ada beberapa dari anak-anak yang belum mengenal Ibu. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Yusri. Ya. Ibu mau mengajak kita menyanyikan sebuah lagu. Biarlah kiranya lagu ini benar-benar mengingatkan kita bagaimana kita untuk kagum dan hormat akan Allah itu. Kita mau menikmati Dia. Dia adalah Allah yang begitu indah. Mari anak-anak, kita boleh fokus, menundukkan hati, kita menyanyikan lagu ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami begitu bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang begitu indah. Kami memiliki Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami mengagumi Engkau. Sungguh kami menaikkan hormat kami hanya kepadamu ya Allah. Biarlah kiranya hidup kami boleh terus menjadi hidup yang menikmati Engkau ya Allah. Pada saat ini pun Tuhan, kami akan memulai chapel kami. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami, agar kami boleh benar-benar fokus, agar kami boleh memberikan keseluruhan hidup kami untuk Tuhan saja. Ini kami Bapa, berkati kami, ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan semuanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu lagi. Ibu tahu kalian sudah mengetahui lagu ini, yaitu Selidiki Aku. Dan biarlah kiranya kita boleh melihat kembali hati kita boleh lagi melihat bagaimana tujuan kita sebenarnya melakukan chapel ini. Apakah kita sungguh-sungguh, apakah kita mau memberikan hati kita, biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menyelidiki bagaimana sebenarnya motivasi dalam melakukan chapel kita hari ini. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita mau menenangkan hati dan pikiran kita, biarlah kita boleh benar-benar siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau
Mari kita berdoa. Selidikilah hati kami ya Allah, apakah kami sungguh-sungguh dengan motivasi yang benar datang ke hadapan-Mu. Selidikilah kami ya Allah, apakah benar kami adalah orang-orang yang setia, mau mendengarkan firman Tuhan, dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini kami Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus yang boleh memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh benar-benar tertuju kepadamu saja. Di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita dari Roma 11 ayat 36. Ya, Roma 11 ayat 36, ini hanya satu ayat saja ya, dan Ibu sudah menuliskan di sini isi dari ayat Roma 11 ayat 36. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu baca sekali lagi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah sering mendengarkan ayat ini, ya. Ibu hanya mengambil satu ayat, ya, dan mungkin kalian sudah biasa mendengar mungkin di gereja atau di devosi selama ini, ya. Nah, akan tetapi Ibu tertarik untuk membagikan ayat ini, ya. Kita dari ayat ini sebenarnya apa sih Bu yang dimaksudkan gitu ya? Nah, Rasul Paulus mengingatkan kembali melalui surat atau kitab Roma 11 ini, dikatakan bahwa memang segala sesuatunya itu berasal dari Allah. Ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Allah. Apapun itu, ya, tidak ada satu hal pun yang tidak berasal dari Allah. Kita tahu ya bahwa pada mulanya Allah menciptakan semuanya dengan begitu sempurna. Dan termasuk kita manusia yang diciptakan langsung dengan tangannya. Maka semuanya itu adalah dari Allah. Ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan kepada Dia. Maka maksudnya di sini ketika segala sesuatu itu diciptakan, ketika segala sesuatu itu Allah ciptakan, semuanya itu juga berfokusnya kepada Allah. Tujuannya itu ya kepada Allah, gitu ya. Dan dikatakan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan memang segala sesuatu yang Allah ciptakan itu harusnya memuliakan Dia, Sang Pencipta itu. Ya, itu adalah bagian atau hal yang dijelaskan oleh Rasul Paulus melalui Roma 11 ayat 36 ini. Nah, maka kita melihat bahwa ada tujuan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu tujuannya untuk kemuliaannya Allah juga, ya. Nah, mari kita lihat ada sebuah pertanyaan Ibu di sini. Apa tujuan hidup manusia yang utama? Ya, kita manusia ya. Nah, silakan kamu jawab sekarang dulu di dalam hatimu. Apa tujuan hidupmu yang utama sebenarnya? Oke, sudah kamu jawab? Sekalipun Ibu tidak mendengar kamu, pastikan kamu menjawab ya. Apa yang menjadi tujuan hidupmu sebenarnya? Yang paling utama. Ya, berbicara tentang tujuan, hal ini juga Ibu secara pribadi sangat sering ditanya gitu ya. Bu Yusri, apa tujuan Ibu sebenarnya? Gitu. Nah, berbicara tentang tujuan pasti kalau kita merujuk kepada KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tujuan itu artinya adalah maksud atau arah gitu ya. Maksud atau arah. Nah, maka ketika ditanyakan apa yang menjadi tujuan hidup yang utama, berarti apa yang menjadi arah? Mau kemana gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Contohnya nih ada gambar orang di sini ya. Ada gambar orang dan ada kata tujuan. Goal. Goal itu bahasa Indonesianya tujuan ya. Nah,
Ada goal di sini. Sehingga dia tahu arahnya kemana. Ketika ada arah, ketika ada tujuan, maka kita tahu nih arahnya dari mana. Contohnya, ibu mau ke pasar Sukarame. Ya, ibu harusnya tahu, oh tujuannya mau ke pasar Sukarame, gimana nih caranya mau ke sana, gitu ya. Sehingga ketika kita memiliki tujuan, kita harusnya tahu bagaimana untuk mencapai tujuan itu, gitu. Nah, mungkin kalau ibu sekarang bertanya sama anak-anak sekalian, apa yang menjadi tujuan hidupmu? Mungkin ada beberapa dari kalian yang mengatakan, oh Bu, aku tujuan hidupku itu maunya aku bisa menjadi gamers yang terkenal. Mungkin ya. Ada mungkin yang mengatakan, Bu, aku pokoknya tujuan hidupku, aku harus dapat nilai 100 di semua mata pelajaran. Bu, tujuan hidupku, aku harus menjadi orang yang paling disenangi semua temanku. Aku harus menjadi orang yang paling disenangi oleh semua guru. Ya mungkin kamu bisa menjawab tujuan hidupmu seperti itu. Tetapi, apakah itu bersifat kekal? Ya, itu yang harusnya sekarang kita pikirkan dan kita refleksikan. Ya. Mari kita melihat bahwa kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada sesuatu yang kekal itu. Ketika kamu kehilangan temanmu, pasti tidak akan ada lagi sukacitamu di dalam tujuanmu. Gagal tujuan itu, gitu ya. Ketika kamu memiliki nilai remedial di beberapa mata pelajaran, pasti akan ada kekecewaan. Tujuannya nih udah nggak tercapai lagi, gitu. Ketika kamu kalah di dalam permainan game, atau mungkin kamu memiliki misal gadgetmu diambil oleh orang tua, disita seperti itu dan nggak bisa lagi bermain, ya pasti kamu akan memiliki keresahan gitu. Karena apa? Karena tujuannya nggak tercapai lagi gitu. Nah, tetapi yang mau kita lihat bagaimana seharusnya atau apa seharusnya yang menjadi tujuan hidup kita sehingga kita nggak memiliki kekecewaan gitu. Yang pertama Ibu mau menjelaskan ya, bahwa kita adalah ciptaan. Kita tahu itu ya, bahwa kita adalah ciptaan, kita diciptakan oleh Allah itu sendiri, dikatakan di Kejadian dengan tangannya sendiri ya. Kemudian Allah menghembuskan napas kehidupan, begitu ya. Nah, kita adalah ciptaannya yang begitu istimewa. Allah membentuk kita sendiri. Sama seperti tadi di kitab Roma 11 ayat 36 dikatakan segala sesuatu ya berasalnya dari Allah. Bahkan ya termasuk kita manusia ini, kita berasal dari Allah. Nah, ketika seseorang membuat sesuatu, pasti dia tahu ya apa tujuannya gitu. Contohnya nih, Ibu bilang seorang tukang lemari. Ketika dia membuat lemari, pasti dia tahu dong tujuannya lemari ini apa. Ya kan? Ketika seseorang membuat meja, pasti tahu dong si pembuat meja ini apa tujuannya gitu. Dan harusnya tujuannya itu dilakukan dengan benar gitu. Nah, gak mungkin seorang tukang lemari membuat lemari tetapi tidak mengetahui tujuan. Atau membuat lemari hanya untuk dibuang. Ya, itu gak ada tujuan berarti untuk apa gitu. Nah, sama seperti Allah. Bagaimana Allah membentuk kita, bagaimana Allah menciptakan kita manusia, pasti kita ada tujuannya. Ya, bukan suatu kebetulan kamu diciptakan gitu ya. Bahkan dikatakan bahwa semenjak dari kandungan ibu pun ya Allah sudah membentuk kita sebenarnya gitu. Nah, betapa indahnya ya kalau kita bisa merefleksikan kembali, oh ternyata aku adalah ciptaannya Allah yang diciptakan bukan tanpa tujuan, tetapi ada tujuannya. Allah nggak main-main menciptakanmu, ada tujuan yang pasti. Sama seperti si pembuat lemari yang tadi, gitu ya. Nah, maka ketika kita mengetahui segala sesuatu itu
dibuat atau dibentuk atau diciptakan dengan tujuan, maka satu hal lagi yang harus kita ingat adalah ya segala sesuatu itu harus mengarah kepada tujuan yang benar gitu. Maksudnya gimana itu, Bu? Contoh, Ibu bilang gini, bagaimana apabila kamu menggunakan semir, kamu tahu semir ya, semir sepatu ya, untuk menyikat gigimu. Padahal tujuannya kan kita menyikat gigi supaya nggak sakit gigi, supaya giginya putih gitu ya. Tetapi kamu menggunakan semir yang warna hitam. Apakah tujuanmu tercapai? Pasti nggak tercapai ya, karena memang nggak harusnya menggunakan semir, karena itu untuk menyemir sepatu, bukan menyikat gigi. Kan? Ya kalau kamu menggunakan itu untuk menyikat gigi, jadinya makin hitam giginya gitu ya. Oke, nah jadi bagaimana sebenarnya kita melihat sesuatu itu digunakan sesuai dengan tujuannya. Nggak mungkin ketika kamu mau memotong rambut, kamu mengambil pisau. Ya emangnya mau masak gitu ya. Jadi memang sesuatu yang ada, sesuatu yang sudah dibuat, sudah diciptakan, harusnya melakukan tujuan itu dengan benar. Nah, maka tadi Ibu tanyakan, apa yang menjadi tujuan hidup manusia yang utama? Sebagai orang percaya, apakah tujuanmu hanya untuk sesuatu yang tidak permanen, tidak kekal, yang sewaktu-waktu bisa hilang, gitu. Ya, oke. Nah, sebelum masuk ke sini, mari kita mengingat kembali bahwa memang tujuan yang harusnya kita lakukan adalah memuliakan Allah. Ya, nanti kita akan lihat lagi bagaimana maksudnya, bagaimana caranya untuk memuliakan Allah. Ya, kemudian, Bu, emang apa manfaatnya hidup kalau kita mengetahui tujuan kita, gitu? Apa manfaatnya emangnya? Ya udahlah Bu, aku hidup aja. Ngapain aku perlu tahu apa tujuan? Ya, itu nggak boleh seperti itu. Tetapi ada hal yang membuat kenapa kamu perlu mengetahui apa yang menjadi tujuanmu. Yang pertama, ketika kamu mengenali tujuan, maka kamu memberikan makna bagi kehidupanmu. Ya, otomatis ketika kamu tahu nih apa yang menjadi tujuanmu, pasti kehidupanmu lebih bermakna dong, lebih terarah. Kamu tahu nih goalnya kemana, gitu ya. Enggak lagi seperti Ibu Mi, misalnya tadi mau ke pasar Sukarame, tapi nggak tahu mau gimana arahnya, ya jadinya nggak bermakna gitu ya. Tapi ketika kamu tahu, oh tujuanku diciptakan adalah ini, maka kamu tahu menghidupi tujuanmu itu. Begitu. Kemudian mengenali tujuan Anda memudahkan kehidupan katanya. Benar, ketika kita punya tujuan A, maka kita akan memudahkan kita di dalam kehidupan kita itu sendiri. Begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita katanya mengenali tujuan, akan membuat kehidupan kita memiliki fokus. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, ketika kamu tahu, oh tujuanku adalah A, ya kamu pastinya fokus kepada A. Gitu. Nggak akan kemana-mana lagi, karena kamu udah tahu nih apa hal yang harus kamu capai. Begitu. Ya. Kemudian yang keempat, mengenali tujuan akan memotivasi kehidupan katanya. Benar, contohnya nih kamu punya keinginan tujuanmu itu mendapatkan nilai 100 di dalam pelajaran matematika. Pasti itu akan memotivasimu bagaimana kamu memberikan yang terbaik, bagaimana kamu bisa belajar dengan lebih keras supaya tujuanmu tercapai. Ya, itulah kenapa pentingnya kita melihat, pentingnya kita mengetahui kenapa kita harus punya tujuan, begitu. Oke, nah kemudian tadi pertanyaan Ibu, apa yang menjadi tujuan utamanya manusia? Ini dia jawabannya. Tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Mari kita ucapkan, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. As simple as that. Ya,
Hanya sesimpel itu sebenarnya. Oh, berarti Bu hanya memuliakan dan menikmati Allah? Yes. Karena kita diciptakan oleh Allah, maka tujuannya juga untuk kemuliaan Allah. Nah, bagaimana kita di dalam kehidupan kita bisa menikmati Allah itu sendiri, begitu. Bagaimana cara kita bisa memuliakan Allah? Ini pun nanti kita akan lihat gimana caranya, gitu, ya. Akan tetapi hal yang laginya Ibu ingin ingatkan kepada kalian adalah bagaimana kalian menikmati Allah itu sendiri, ya. Betapa indahnya kalau kita memiliki keintiman dengan Allah, gitu ya. Kita bisa menikmati keindahan, kita bisa menikmati kebaikannya Allah. Contohnya, kamu nggak akan tahu apakah buah apel itu manis atau asam atau pahit atau gimana kalau kamu nggak menikmati dulu, gitu. Kamu nggak akan tahu apakah kamu nggak akan bisa menggambarkan keindahan bunga itu kalau kamu nggak menikmati dia, kalau kamu nggak mencium, nggak memperhatikan betapa indahnya, gitu. Ya, sama seperti dirimu. Bagaimana kamu menikmati dirimu, melihat sehingga kamu bisa, oh, ternyata sangat indah ya, begitu. Ya. Nah, ketika kamu sudah menikmati, otomatis kamu bisa memuliakan. Kamu bilang, ih bunga ini indah sekali ternyata, gitu. Jadi ada bagian di mana kamu harus menikmati sehingga kamu bisa memuliakan, bisa memuji seperti itu, ya. Nah, itulah yang menjadi tujuan utama. Kalau tadi tujuanmu adalah mendapatkan nilai 100 di semua mata pelajaran, memiliki banyak teman, diterima oleh orang lain, menjadi seorang gamers yang terkenal, itu hanya bersifat sementara. Ya. Bukan berarti Ibu bilang, oh Bu berarti salah dong punya tujuan, misal aku mau punya tujuan nanti selesai SMA, kuliah, itu enggak salah. Ibu enggak bilang itu salah. Tetapi mari kita lebih fokuskan diri kita kepada tujuan yang kekal. Ketika tujuan kita adalah memuliakan Allah, sampai meninggal pun kita akan tetap menikmati Dia. Karena memang Allah nggak akan pernah meninggalkan kita ya. Itu adalah hal yang perlu kita ingat. Nah, bagaimana sebenarnya kamu benar-benar menikmati Allah itu sendiri. Sehingga di dalam kehidupanmu, hidupmu menjadi hidup yang memuliakan Allah. Nah, ini adalah buku yang begitu Ibu senangin. Semenjak Ibu dulu kuliah, Ibu sudah baca buku ini ya, anak-anak. Ini penulisnya adalah Rick Warren, ya. Judulnya The Purpose Driven Life, ya, The Purpose Driven Life, atau di dalam bahasa Indonesia dikatakan, untuk apa aku ada di dunia ini? Kembali lagi tujuan. Dia mempertanyakan, untuk apa ya aku hidup di dunia ini? Apa yang menjadi gunanya aku ada di dunia ini? Seperti itu. Nah, di dalam buku ini dibahas begitu banyak ya, mulai dari kenapa kita ada di dunia, dan sampai bagaimana kita melayani, gitu. Nah, Ibu kutip quote-nya dari Rick Warren ini, dia katakan seperti ini. Jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet ini, Anda harus memulainya dengan Allah. Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Berhubungan ya dengan Roma 11 ayat 36 tadi, dikatakan bahwa segala sesuatu dari Dia dan untuk Dia. Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Sama ya. Jadi ketika Ibu mempersiapkan khotbah ini, Ibu keingat dengan buku ini gitu. Dan memang Ibu pernah ada di dalam fase mempertanyakan apa sebenarnya tujuan saya di dalam hidup ini. Apa sebenarnya yang mau dicapai gitu ya. Nah, sehingga ternyata kita harus memulainya dengan Allah. Kebingungan itu harus kita mulai dengan Allah gitu. Oh, ternyata aku sudah diciptakan oleh Allah, ada tujuannya. Yaitu untuk tujuannya Allah itu sendiri. Untuk memuliakan Allah. Seperti itu. Nah, di dalam Mazmur 16 ayat 11,
Kita bisa lihat di sini Ibu bacakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Sangat indah ya ayat ini. Dikatakan bahwa Allah memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Bagaimana Allah itu ketika Allah menciptakan kita, kita punya tujuan, ya Allah nggak biarin kita untuk gitu aja, ya nggak dibiarin, tapi kita tetap diberitahukan jalan kehidupan, gitu. Di hadapannya Allah katanya ada sukacita yang berlimpah-limpah, ada sukacita yang bisa kita nikmati, dan di tangan kanannya katanya ada hikmat senantiasa. Betapa indahnya kita menjadi ciptaan. Ketika kita ada tujuan, Allah nggak membiarkan kita, tetapi ada hal yang Allah berikan untuk kita nikmati. Nah, Bu, gimana caranya kita mendatangkan kemuliaan bagi Allah? Gimana caranya? Apa-apa aja sih hal yang harus kita lakukan? Gitu. Ibu mengutip dari Rick Warren yang tadi ya. Kita tahu bahwa dikatakan tujuan kita di Kejadian juga dikatakan ya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Itu adalah mandat, ya mandat budaya, hal yang menjadi tujuan atau pekerjaan yang harus kita lakukan, begitu. Tetapi di luar daripada itu, ternyata memuji dan memuliakan Allah itu adalah tujuan yang sangat utama juga, begitu. Ya, segala sesuatu di atas tujuan yang kita miliki selama ini adalah tujuan yang utama, gitu. Yang pertama, katanya kita akan memuliakan Allah dengan menyembahnya. Ya, berbicara tentang menyembah bukan berarti menyembah itu semata-mata hanya tentang bernyanyi, tentang berdoa, tentang beribadah, mendengarkan firman. Enggak semata-mata hanya seperti itu sebenarnya ketika kita berbicara tentang menyembah. Tetapi di dalam keseluruhan hidup kita itu merupakan bentuk penyembahan. Jadi gaya hidup kita adalah penyembahan kita. Gitu. Dan bagaimana penyembahanmu ini bertujuan memuliakan Allah, seperti itu. Ya. Apakah kamu memiliki pola tidur yang kurang baik? Itu berarti caramu menyembah Allah. Itu caramu memuliakan Allah, begitu. Apakah kamu tidak mengerjakan tugas dengan baik, tidak mengerjakan tanggung jawabmu dengan baik? Ya, itu adalah caramu menyembah Allah. Nah, sekarang kamu yang menilai, sudahkah kamu benar menyembah Allah itu? Karena tadi kan dikatakan bahwa menyembah Allah itu adalah gaya hidup, begitu. Bukan semata-mata hanya berdoa, bernyanyi, tetapi di dalam keseluruhan hidupmu. Bahkan ketika kamu mandinya hanya sekali sehari, itu adalah caramu menyembah Allah. Itu caramu memuliakan Allah. Nah, maka dari sini kita bisa diingatkan, oh, bagaimana ya aku seharusnya menyembah Allah itu? Dengan seperti apa seharusnya? Begitu, ya. Bahkan kita bisa lihat ya, ketika Allah menciptakan bintang, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan pohon, mereka melakukan sesuai dengan tujuannya. Sementara kita yang bisa menikmati Allah, kita yang bisa menyembah Allah. Ya, bintang bersinar, matahari bersinar, pepohonan. Nah, tetapi itu pun bisa menyembah Allah. Itu bisa menunjukkan kemuliaannya Allah. Ya, coba deh, pernah nggak sih kalian ketika malam hari melihat bintang atau bulan, kalian terkagum? Ibu sangat sering ya. Ibu begitu sering kalau malam ada bulan atau bintang, ibu akan keluar kemudian melihat ternyata memang indah sekali ya Allah itu. Mulia sekali Allah itu. Ya. Ketika kita melihat pepohonan, tumbuh-tumbuhan, kita bisa melihat kemuliaannya Allah itu terpancar. Jujur ibu melihat itu. Begitu. Ketika ibu melihat orang-orang, ibu memperhatikan satu persatu, ibu melihat, wah ternyata mulia sekali Allah itu menciptakan semua ini. Gitu. Jadi memang
terpancar kemuliaan itu dari gaya hidup kita. Apa yang kita lakukan adalah penyembahan kita sendiri, begitu ya. Maka sekarang silakan kamu refleksikan, bagaimana gaya hidupmu? Apakah penyembahanmu benar-benar memuliakan Allah atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian, kita dikatakan bahwa kita akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah dengan mengasihi orang-orang percaya lainnya. Kita tahu ya bahwa di Alkitab juga dikatakan mengasihi sesama dan mengasihi Kristus. Itu adalah hukum orang percaya, begitu. Nah, sekarang Ibu mau tanya setiap kalian, apakah kalian sudah mengasihi orang-orang percaya lainnya? Atau apakah kamu hanya mengasihi temanmu ketika kamu membutuhkan sesuatu? Apakah ketika orang lain menyakitimu, tiba-tiba kamu akan selalu ngejudge, menjelek-jelekan kepada orang lain, membalaskan? Apakah seperti itu? Nah, dari yang poin nomor 2 ini kita bisa melihat ya, kalau kita diingatkan lagi bahwa dengan kita mengasihi sesama, dengan kita mengasihi Allah, itu pun menunjukkan kemuliaannya Allah itu sendiri. Kita sebagai ciptaan, hidup kita itu menunjukkan bagaimana kemuliaannya Allah, begitu. Kita mau ingat lagi nih, tadi dikatakan kita adalah gambar dan rupanya Allah. Berarti memang hidup kita harusnya sesuai dengan apa yang Allah senangi juga. Bagaimana sifat-sifatnya Allah, begitu. Ya, jadi mari kita mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kasih yang asal-asalan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menjadi seperti Kristus, ya sama seperti tadi Ibu bilang, kita image of God itu sendiri, maka mari kita benar-benar menunjukkan gambar dan rupa Allah. Ketika orang melihat kita, wah terpancar ya kemuliaan Kristus dari dia, seperti itu. Kemudian yang keempat, melayani orang lain dengan karunia-karunia kita. Tuhan memberikan kita talenta dan kemampuan. Bagaimana kita menggunakan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan berfokus sama diri sendiri. Kalau kamu pintar musik, kamu pintar bernyanyi, atau apapun itu, biarlah ketika kamu melayani, itu untuk kemuliaannya Tuhan. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan dirimu. Biarlah Allah semakin besar dan kita yang semakin kecil, begitu ya. Kemudian yang kelima, memberitakan kepada orang lain tentang Dia. Bagaimana kita mempergunakan hidup kita ini untuk menceritakan kisahnya Allah. Kita sedang berjalan di dalam kisahnya Allah. Sehingga ketika kita menceritakan itu, ketika kita menceritakan kisahnya Allah, itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Orang-orang bisa melihat betapa indahnya Allah itu untuk dinikmati, ya. Nah, di Mazmur 29 ayat 2 dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya, diingatkan lagi, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan aja, bukan untuk kita manusia. Jangan sampai kita melakukan sesuatu supaya kita yang diagung-agungkan. Itu namanya kamu mencuri kemuliaannya Allah. Tetapi bagaimana kita menyadari, oh ini aku hanyalah ciptaan yang tujuannya memuliakan penciptaku, begitu ya. Dan sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan katanya. Jadi motivasimu itu untuk memuliakan Allah sudah dengan motivasi yang benar. Kemudian Mazmur 50 ayat 23 dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kembali lagi dikatakan bahwa setiap motivasi kita, setiap hal yang kita lakukan, itu bertujuan untuk memuliakan Allah. Jadi bagaimana caramu hidup, begitu pula caramu memuliakan Allah itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua atau terakhir, otoritas apakah yang Allah berikan untuk mengarahkan kita dalam memuliakan dan menikmati Dia? Dari mana kita tahu, Bu, supaya kita terarahkan, gimana caranya memuliakan dan menikmati Allah itu? Hanya ada satu.
Dan satu-satunya otoritas untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia adalah Alkitab yang adalah firman Allah itu sendiri. Ya, Alkitab. Jadi jangan cari di mana-mana, hanya ada di dalam Alkitab. Otoritas yang mengarahkan kita bagaimana kita harusnya hidupnya benar, bagaimana kita memuliakan Allah. Kita hanya cukup cari di Alkitab. Mari memiliki keintiman dengan Allah, mari kita merenungkan firman Allah, supaya kita bisa tahu, oh ini caranya aku memuliakan Allah. Ini caranya aku hidup sesuai dengan tujuanku. Begitu, ya. Jadi satu-satunya otoritas itu ada di Alkitab, supaya kita tahu bagaimana memuliakan dan menikmati Dia. Nah, dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia punya Allah, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Nah, 2 Timotius ini kita bisa lihat dijelaskan lagi bahwa memang segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman itu bermanfaat untuk mengajar. Jadi ketika kita tidak tahu arah, jalan, bagaimana kita supaya tahu, kita bisa melihat lagi nih, firman Allah yang hidup itu melalui Alkitab. Begitu ya. Maka kita bisa diajar, bahkan ketika kita pun melakukan kesalahan, tidak sesuai dengan yang seharusnya, dari Alkitab kita akan bisa ditegur seperti itu, melalui firman itu sendiri. Sehingga kita katanya bisa memperbaiki kelakuan kita, dan kita dididik dalam kebenaran. Maka dengan demikian, setiap orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Ya. Ketika kamu menunjukkan sikap yang baik, kamu menunjukkan kasih, itu artinya caramu memuliakan Allah. Kamu sebagai image of God, gambar dan rupa Allah, memancarkan kemuliaan Allah itu sendiri di dalam kehidupanmu. Seperti itu. Maka bukan satu hal yang gampang untuk hal ini, tetapi mari kita benar-benar merefleksikan. Ternyata tujuanku yang selama ini harusnya adalah berpusat kepada Allah, memuliakan Allah. Maka ketika kamu bertujuan untuk nantinya kuliah, biarlah itu bertujuan untuk memuliakan Allah. Ketika kamu bertujuan untuk memiliki nilai yang baik, biarlah motivasimu jangan salah, supaya kamu yang dibangga-banggakan, bukan. Tetapi biar Allah yang dipermuliakan. Ya, kembali lagi Ibu bilang bahwa cara hidupmu, gaya hidupmu adalah caramu memuliakan Allah. Caramu berbicara dengan orang, caramu berpikir, caramu berpakaian, segala sesuatunya itu menunjukkan kemuliaannya Allah. Ya, bahkan burung-burung di udara, bintang, matahari, pohon-pohonan, semuanya itu mereka tidak bisa menikmati Allah seperti kita. Tetapi mereka menunjukkan keindahannya dan kita bisa melihat kemuliaan Allah dari situ. Ya, dan yang pasti mari kita memiliki arah yang benar melalui Alkitab, ya, tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Sebagai pertanyaan refleksi, ada 2, silakan kamu refleksikan dengan sungguh-sungguh. Dalam aktivitas sehari-hari manakah saya bisa menjadi lebih sadar akan kemuliaan Allah? Di dalam aktivitas seperti apa kamu lebih sadar bahwa bagaimana kemuliaan Allah itu? Kamu bisa ceritakan nanti. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi komitmen saya sebagai ciptaan yang harusnya memuliakan Allah? Ya, silakan kamu benar-benar refleksikan 2 bagian ini dan tuliskan komitmenmu dengan sungguh-sungguh. Doakan komitmenmu supaya jangan hanya sebagai tulisan yang menjadi tuntutan harus kamu kirimkan kepada wali kelasmu, tetapi benar-benar menjadi doa dan kamu hidupi. Oke, kiranya firman dan pujian yang boleh kita naikkan, yang boleh kita dengarkan hari ini, boleh benar-benar kita nikmati dan boleh kembali kita refleksikan. Dan yang terutama adalah biarlah segala sesuatu yang sudah kita
pujikan, kita dengarkan, itu semuanya hanya untuk kemuliaan Allah. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami begitu bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah, yang boleh kembali mengingatkan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ketika diingatkan bahwa memang tujuan kami adalah memuliakan Allah. Ampuni kami terlebih dahulu ya Tuhan, kalau sering sekali kami di dalam kehidupan kami, yang menjadi tujuan kami adalah berpusat untuk diri kami, hanya untuk kebanggaan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, tetapi pada saat ini kami boleh diingatkan lagi bahwa tujuan kami adalah memuliakan dan menikmati Engkau. Biarlah kiranya di dalam setiap apapun yang kami kerjakan, kami boleh dengan sungguh-sungguh mempersembahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga boleh sungguh-sungguh menikmati Engkau, memiliki relasi yang intim denganmu ya Allah, sehingga kami bisa melihat bagaimana keindahan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang menceritakan kisahnya Allah, yang menceritakan kemuliaannya Allah untuk orang-orang di sekitar kami juga ya Bapa. Pakai kami anak-anak-Mu yang terbatas, tetapi kami percaya Engkau Allah yang memampukan. Dan biarlah juga kami boleh benar-benar hidup, boleh benar-benar mengerti bagaimana kami harus melakukannya melalui firman yang Tuhan ilhamkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap apapun yang boleh kami dengarkan dan kami pujikan menjadi kemuliaan untuk nama-Mu. Kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya pembelajaran kami pun boleh memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat belajar dan Tuhan memberkatimu.